Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Bagi adik-adik, para pencari ilmu, selamat datang kembali di dalam channel kita SMNE Connection. Dalam hal ini memang dalam ruang lingkup tetap dunia pendidikan. Karena memang dunia pendidikan ini menarik gitu ya. Bagi saya dunia pendidikan itu memberikan nuansa warna bagi kehidupan saya. Karena saya bisa berinteraksi dengan banyak orang, dengan adik-adik tentunya para pencari ilmu yang tentunya semangat untuk memperoleh pengetahuan hari ini. Baik, kali ini kita akan lanjutkan materi kita tentang hukum dan kebijakan publik. Dalam pertemuan selanjutnya ini kita akan membahas tentang bagaimana pemerintahan dalam kebijakan publik. Namun sebelum kita maju ke pemerintahan dan kebijakan publik, kita sedikit mengulas kembali perihal hukum dan kebijakan publik. Apa hubungannya antara hukum dan kebijakan publik? Baik, di sini hukum itu kalau kita artikan kemarin ya beberapa waktu lalu, ya bisa kita simpulkan bahwa hukum itu adalah keseluruhan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pejabat negara atau pihak yang berwenang. Dalam hal ini memiliki karakter yang memaksa gitu ya. Hukum itu memaksa dan kemudian menuntut gitu ya, atau mengharapkan ketaatan para masyarakatnya dengan ancaman sanksi atau hukuman bagi siapa yang melanggar. Itu dia. Jadi saat kemudian ada orang yang melanggar hukum, maka ada hukum yang memaksa, sanksinya juga gitu ya, hingga kemudian kita harus taat kepada hukum. Oke, maka dari situ kita bisa simpulkan bahwa fungsi daripada hukum itu ada 4. Fungsi hukum ada 4 berdasarkan definisi tadi. Yang pertama, fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan. Ya, dengan hadirnya hukum, harapannya itu masyarakat bisa tertib. Kalau sudah tertib, maka terjadi keteraturan dalam kehidupan. Kita tidak akan mengambil hak orang lain, kita tidak akan mengganggu orang lain, kita juga hidup lebih teratur, sebab peraturan ini memberikan arahan bagi kita bagaimana berperilaku. Selanjutnya, fungsi hukum yang kedua yaitu mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Ya, dalam hal mewujudkan keadilan sosial lahir batin di sini, hukum menjadi suatu sarana menuju itu. Saat kemudian kita teratur dalam menjalankan diri pribadi, tentunya itu akan berimplikasi sosial kepada yang lebih luas, gitu ya. Siapa? Masyarakat. Saat kemudian masyarakat menerima implikasi daripada perbuatan kita sendiri secara pribadi, itu akan menjadi suatu keteraturan bagi masyarakatnya. Dan jika semua masyarakat melakukan hal yang serupa, maka sejatinya terjadi keadilan sosial yang sifatnya lahir dan batin. Kita menjalani hidup dengan tertib, kemudian hati kita nyaman. Itu ya. Selanjutnya, fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan. Ya. Dengan hadirnya hukum sebagai produk daripada pemerintahan, maka pencapaian pembangunan nasional itu bisa dilakukan. Ya, salah satunya itu adalah bagaimana kita tertib ya menjalankan proses bernegara atau pemerintahan menjalankan proses bernegaranya itu tertib, maka akan terjadi pemerataan pembangunan. Akan ada otonomi daerah, akan ada beberapa kewenangan pusat gitu ya, dan ada beberapa pengaturan di tingkat desa, bahkan RT, RW, kelurahan, kecamatan sebagai wilayah administratif, itu menyebabkan pembangunan. Pembangunan di sini bukan berarti semuanya dalam bentuk physically gitu ya. Tapi pembangunan yang diakibatkan oleh hukum itu bisa jadi gaya hidup masyarakatnya, keteraturan dalam menjalankan kebiasaannya, itu merupakan pembangunan. Pembangunan nasional juga, pembangunan diri ya daripada akhlak manusia. Itu mungkin tujuan daripada Presiden Joko Widodo itu mengatakan revolusi mental. Itu ya. Jadi revolusi mental salah satu targetnya itu bagaimana menciptakan pembangunan diri dan jiwa. Tidak setiap individu, khususnya pegawai negeri sipil dan pejabat
ini ya pejabat negara agar lebih tertib dalam birokrasi dan juga tidak korupsi. Itu ya. Kemudian fungsi kritis dari hukum. Ya, dengan hadirnya hukum ini sebenarnya memberikan kita peluang untuk semakin ini ya, jeli, semakin merasa hukum yang hadir itu harus melihat sisi kebermanfaatan dan dapat dikritisi sebagai upaya pembangunan hukum. Itu sah-sah saja. Oke ya. Itu hubung. Lalu bagaimana akibat daripada hubungannya antara hukum dengan kebijakan publik? Hukum dan kebijakan publik apa hubungannya? Hubungannya sangat erat gitu ya. Kenapa dikatakan sangat erat ya? Sebuah produk hukum tanpa ada proses kebijakan publik di dalamnya, maka produk hukum itu akan kehilangan makna daripada substansinya. Ya, dia nggak kenal siapa objek yang akan ia atur, gitu ya. Dia nggak kenal fungsi daripada hukum itu untuk apa. Kalau kita kenal kan, misal kita belajar kembali mengulas mata kuliah ilmu pengantar ilmu hukum gitu ya, bahwa di situ hukum itu memiliki tujuan hukum itu misal ada keadilan gitu ya, kepastian hukum, kemanfaatan. Ada 3 tujuan hukum. Apakah kemudian hukum itu dibentuk berdasarkan 3 hal ini menjadi pertimbangan? Itu salah satunya. Itu salah satu bagaimana menjaga bagaimana proses hukum yang dihasilkan itu melalui proses kebijakan publik di dalamnya. Ada negosiasinya gitu ya, untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan publik pada umumnya. Selanjutnya, bagaimana sebaliknya jika sebuah proses kebijakan publik tanpa adanya legalisasi daripada hukum? Maka barang tentu produk daripada kebijakan publik tersebut itu akan sangat lemah. Kenapa? Apa yang diputuskan dalam proses kebijakan publik, misal menertibkan masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, bagi yang melanggar dikenakan denda, tapi tidak diimplementasikan di dalam suatu peraturan pemerintah daerah, peraturan apa yang menjadi konsep hukumnya, mau peraturan daripada kantor atau segala macam sekolah, maka kebijakan tersebut atau hasil produk daripada kebijakan publik tersebut itu tidak akan mengikat, akan sangat lemah hingga kemudian lumpuh bisa dikatakan. Kenapa? Karena tidak dapat bekerja. Sebuah kebijakan publik. Oke, itu bisa dipahami ya untuk pengantar pertemuan hari ini. Next, kita akan coba kaji sedikit pemerintahan dan kebijakan publik. Secara umum pemerintahan itu bisa diartikan kegiatan penyelenggaraan negara gitu ya, guna memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Itu dia. Lalu ada nggak fungsi lainnya? Apa? Ada, melakukan pengaturan ya, mobilisasi sumber daya alam dan segala macamnya, membina hubungan baik terhadap antar warga negara dan antar lembaga negara juga. Itu menjadi fungsi dan kerja-kerja daripada pemerintahan. Maka kita harus paham dulu apa yang menjadi fungsi gitu ya, pemerintahan. Fungsi pemerintahan yaitu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Ya tentunya barangkali berkaitan dengan hal yang disebutkan tadi gitu ya, bagaimana aktivitas memerintah gitu ya, mengorganisir, kemudian memanajemen, kemudian apa saja isinya gitu ya, apa isi daripada pemerintahan. Sejatinya isi daripada pemerintahan itu adalah kumpulan organ-organ dari organisasi yang dibebani dengan pelaksanaan tugas pemerintahan. Itu dia ya. Jadi memang kalau kita lihat negara ini pemerintah gitu ya, khususnya pemerintah itu adalah kumpulan organ-organ daripada organisasi negara atau yang dibentuk oleh pemerintah gitu ya. Jadi kita lihat sekarang ada contoh, ada presiden, ada kemudian di bawah presiden ada beberapa menteri gitu ya, kan organ-organ negara gitu ya. Terus sampai ke bawahnya sampai dari gubernur, wali kota, bupati, kecamatan, kelurahan, desa, kemudian RT, RW, segala macamnya. Itu menjadi runtutan daripada
tatanan organ-organ organisasi negara atau pemerintah. Pemerintah ini kita bisa pahami dalam dua cara pandang, dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, pemerintah tentunya itu dibagi tiga. Apa aja itu Pak? Eksekutif, legislatif, yudikatif. Itu yang kita pahami hari ini sebagai lembaga tinggi negara, gitu ya, lembaga tinggi negara, eksekutif, legislatif, yudikatif. Dalam pembagian tiga lembaga negara ini berlaku asas separation of power atau pemisahan kekuasaan. Jadi di dalam eksekutif, legislatif, yudikatif di sini terdapat tiga wilayah yang dipisah. Eksekutif itu wilayah pelaksanaan undang-undang atau pemerintah khususnya, kita bisa lihat. Kemudian presiden beserta jajarannya ke bawah. Kemudian legislatif ini adalah lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan dan mengawasi jalannya peraturan perundang-undangan, kan gitu. Legislatif gitu ya, DPR, MPR, kemudian DPD, DPRD yang berada di bawahnya. Kemudian ada yudikatif. Yudikatif ini adalah lembaga peradilan, lembaga yang mengadili pelanggaran daripada undang-undang. Jadi setiap undang-undang setelah ditegakkan di dalam lembaga yudikatif, gitu ya. Yudikatif ini apa aja Pak? Ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan lembaga peradilan di bawahnya. Ada pengadilan tata usaha negara, pengadilan militer, pengadilan negeri, pengadilan agama. Ya, dan ada beberapa pengadilan khusus dalam ruang lingkup bidang-bidang tertentu yang ada. Itu ya secara luas. Namun pemerintah dalam arti sempit ini dijustifikasi jelas tadi yang saya gunakan adalah eksekutif. Memang secara umum ya kita kenal kalau istilah pemerintah yang diartikan atau dimaknai secara sempit itu adalah eksekutif. Pejabat-pejabat eksekutif. Presiden, menteri, dan segala macam turun ke bawah, gitu ya. Maka dapat juga dipahami eksekutif di sini ada pembaginya, ada pusat dan daerah. Pusat itu ada presiden, daerah itu mulai dari gubernur hingga ke bawahnya, kan gitu. Bagaimana pendistribusian kekuasaannya? Sistemnya adalah distribution of power atau pendistribusian atau pembagian kewenangan. Ada kewenangan pusat, ada kewenangan daerah. Apa aja kewenangannya itu silakan nanti baca di dalam Undang-Undang Otonomi Daerah, gitu ya, silakan. Dan kewenangan eksekutif atau pusat itu bisa dilihat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengenai pembagian kewenangannya. Sip. Berdasarkan kewenangan tersebut, itulah kemudian setiap pemerintahan dapat melakukan suatu kegiatan. Maka setiap kewenangan itu boleh dilakukan oleh masing-masing lembaga tadi berdasarkan apa yang kemudian diamanahkan oleh undang-undang atau undang-undang dasar. Hal ini mengacu kepada bagaimana asas legalitas itu berlaku. Asas legalitas itu kan ya bagaimana sesuatu peraturan perundang-undangan itu harus diundangkan dulu baru dilakukan. Tidak dapat melakukan atau memberlakukan suatu peraturan perundang-undangan tanpa diundangkan dahulu. Ini perspektif daripada bagaimana ini ya sistem hukum atau pengaruh dari sistem hukum atau mazhab positivisme, yaitu pentingnya suatu pengaturan dibukukan atau dijadikan suatu baku itu menjadi suatu aturan, itu yang dianggap berlakunya di masyarakat, gitu ya. Kemudian bagaimana cara memperoleh kewenangannya? Kewenangan di sini dibagi atas tiga. Ada atribusi, delegasi, dan mandat. Apa yang dikatakan atribusi, Pak? Gitu ya. Atribusi itu adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Jadi secara atribusi itu kewenangan didapatkan berdasarkan perintah atau amanat daripada undang-undang. Contoh, penyerahan wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Berarti
Contoh undang-undang otonomi daerah. Maka di sini terdapat kewenangan atribusi pemerintah daerah. Apa yang dituliskan dalam undang-undang otonomi daerah itu melekat kepada jabatan pemerintah daerah. Nah, itu dia atribusi gitu ya. Karena dia undang-undang. Sedangkan delegasi ini pelimpahan. Tadi penyerahan. Kalau penyerahan itu berarti kan memang dilekatkan kepada pemerintah daerahnya. Sedangkan delegasi ini pelimpahan wewenang dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Berarti di sini ada pendistribusian gitu ya. Ada beberapa misal undang-undang otonomi daerah juga, tapi kemudian berbicara bagaimana kewenangan dari pemerintah pusat yang kemudian dialihkan ke pemerintah daerah. Itu namanya delegasi. Berarti asal daripada kewenangan itu dari mana? Asal kewenangan itu dari pemerintah pusat, kan gitu ya. Hingga kemudian didelegasikan ke pemerintah daerah untuk menjalankannya. Kemudian mandat. Mandat ini organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ tertentu atas namanya. Contoh, mandat itu ada jabatan di atasnya yang memberikan izin kepada pihak di bawahnya untuk menjalankan kewenangan. Contoh dalam hal penyidikan, kepolisian gitu ya. Boleh nggak pejabat kalau terjadi misal penyelundupan barang di bea cukai, lalu siapa yang harus menjadi penyidik dalam kasus tersebut? Apakah nunggu polisi jadi penyidik atau boleh dijalankan oleh pegawai penyidik dari pegawai negeri sipil di bea cukai? Boleh. Itu di delegasi, kan gitu ya. Izin dari mana? Izin daripada pihak kepolisian, kan gitu ya, bahwa PPNS itu dibenarkan melakukan penyidikan dalam kasus-kasus tertentu gitu ya. Bisa difahami ya. Maka dari sini kita bisa pahami bahwa berdasarkan kewenangan tersebut, pemerintah dapat melakukan serangkaian tindakan yang bersifat mengurus kepentingan publik melalui kebijakan publik. Maka konsep daripada kebijakan publik itu ada 3. Yang pertama itu adalah peraturan perundang-undangan, kemudian keputusan tata usaha negara atau KETUN, dan peraturan kebijaksanaan. Itu dia ya. Nanti silahkan dicari apa aja tuh contoh-contohnya gitu ya. Silahkan nanti adik cari masing-masing. Kalau peraturan perundang-undangan jelas ada undang-undang dasar, undang-undang, PP, Perpu, Perpres, Perda gitu ya. Selanjutnya keputusan tata usaha negara dan kebijakan peraturan kebijaksanaan. Silahkan nanti dicari contoh-contohnya gitu ya. Di dalam ruang lingkup kehidupan kita masing-masing, insya Allah. Baik, sampai di sini saya rasa cukup materi tentang hukum dan kebijakan publik kita. Semoga bermanfaat. Next kita akan kaji lebih jauh lagi terkait dengan kebijakan publik. Stay tune terus di channel kita SEM&I Connection, konsens di bidang pendidikan. Semoga cerdas karena cara menghidupkan bangsa melalui pendidikan itu menjadi cerminan kemajuan suatu bangsa. Next time we meet in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.